Saat ini kita sedang diadu domba, saudara. Ada sesama NU semuanya berantem. Siapa yang bikin itu? Ketua. Kita tidak berakhlak, Idris kan seorang ulama. Bisa membedakan nggak antara ulama dan tidak? Bisa membedakan nggak antara ulama dan YouTuber? Berdirinya Gus Idris ini kan kronologis kan dari seorang YouTuber yang saat ini dipanggil Gus sama warganya, sama orang yang mencintainya. Ada setidaknya dua hal yang ingin saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Gus Arya itu, yang saya cuplik di bagian terpentingnya. Yang pertama, sejatinya Gus Arya ini sudah mengakui juga bahwasanya Gus Idris itu bukan ulama. Dari mana saya memahami bahwa Gus Arya mengatakan itu? Ketika Gus Arya menyampaikan narasi, tapi kan tidak sopan, itu kan seorang ulama. Apa tanggapannya Gus Arya? Bisa membedakan tidak antara ulama dan YouTuber? Ini kalau dalam disiplin bahasa Arab, bahasa-bahasa pertanyaan seperti ini bukan bahasa pertanyaan yang belum dijawab. Yang perlu dijawab ini bukan istifham hakiki, bukan istiqlam, bukan istighbar. Ini bukan pertanyaan ingin mencari jawaban, bukan pertanyaan ingin mencari tahu tentang sebuah berita, bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Tapi ini kalau dalam bahasa Arab itu istifham majazi bahasanya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu rhetoric question. Pertanyaan-pertanyaan yang untuk menekankan sesuatu. Entah untuk menetapkan adanya sesuatu atau menafikan adanya sesuatu. Ini masuknya kepada istifham ingkari kalau dalam balaghah itu. Jadi sejatinya bukan nanya, tapi menegaskan bahwa Gus Idris ya bukan ulama gitu. Sudah. Bahkan ditahkik setelahnya dengan menceritakan kronologisnya. Bagaimana Gus Idris ini dipanggil Gus bukan atas nama ulama, bukan, tapi oleh pecintanya, oleh penggemar dari konten-kontennya disebutlah ulama, kan begitu. Bukan ulama, sorry, disebutlah, dipanggillah Gus gitu. Jadi sejatinya kan sama dengan LTNU juga yang mempertegas Gus Idris bukan Gus, bukan ulama gitu. Cuman mungkin berbeda dalam Gusnya ya. Tapi sorot di bagian poin bukan ulamanya. Berarti sama, saya juga mengatakan Gus Idris ya bukan ulama. Tidak bisa dikatakan beliau sebagai ulama. Setidaknya ukuran zahirnya saja, ukuran yang kita pahami bersama, yaitu bagaimana historis belajarnya dan bagaimana aktivitasnya juga seperti itu. Setidaknya kalau di-compare dengan pemahaman kita, ulama itu seperti siapa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa, di pesantrennya dia ngajar apa, kan seperti itu. Jadi ketika Gus Arya bertanya, bisa membedakan tidak antara ulama dengan YouTuber? Itu bukan ingin tahu, kamu bisa membedakan nggak? Bukan. Tapi menegaskan, ini bukan ulama, ini YouTuber. Itulah kita memahaminya. Misalnya Allah dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Itu Allah bukan nanya, tapi menegaskan bahwa tidak sama gitu. Itu namanya istifham ingkari. Mengingkari atau menafikan apa yang dipersepsikan ada. Jadi ketika ada orang mulai berpikir tahu dan tidak tahu itu sama, ya Allah ingin menegaskan itu tidak sama, sehingga dengan redaksi pertanyaan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, memangnya sama antara yang tahu dan tidak tahu. Dipertegas la yastawiyani mathalan, tidak akan pernah sama, seperti itu kira-kira. Jadi artinya sama dengan apa? Gus Arya bilang, memangnya kamu tidak tahu bedanya antara YouTuber dan ulama? Nah, itu pertanyaan untuk menafikan bahwa bukan ulama tapi YouTuber. Dibuktikan selanjutnya, Gus Idris ini dari kronologisnya kan dari YouTuber. Nah, seperti itu ya. Jadi itafakna lah dalam pas persoalan ini ya, bahwasanya memang kita melabeli seseorang ulama itu tidak cukup dengan dia banyak subscribernya, tidak cukup dengan dia banyak followernya, tidak cukup dengan banyak viewernya, tetapi ukurannya adalah yang paling zahir itu adalah keilmuannya, minimal dari historis belajarnya, lalu dilihat dari aktivitas kesehariannya. Terus yang kedua, jangan sampai menarasikan bahwa TIJ itu ingin mengadu domba antar warga NU. Kenapa? Karena saya mengikuti betul bahwa sejak awal TIJ menanggapi kontennya Gus Idris dan kontennya yang lain itu tidak pernah bawa-bawa mereka sebagai orang NU, tetapi tetap sebagai kontainer yang membuat gerbek dukun dan hal-hal lain. Jadi gak ada sama sekali membawa-bawa atribut NU. Kalau tiba-tiba yang diserang ini mau dipakai seragam NU sehingga yang menyerang dianggap menyerang orang NU, itu namanya penyesatan opini. Misalnya begini, kita berkonflik dengan seseorang atas nama urusan dia
di mana urusan itu tidak berurusan atau tidak berkaitan dengan statusnya entah sebagai anggota sebuah ormas. Kita nyerempet mobil orang misalnya, terus kita nggak terima, kita komplain. Atau ada orang ngomong hal yang tidak baik, terus kita tegur. Omongan orang ini nggak berkaitannya dengan status dia sebagai warga NU ke warga Muhammadiyah ke. Masa elok ketika kita menegur dia lalu kita menganggap mengganggu atau mengkritik orang NU? Ya kan nggak juga. Saya kira ini mafhum bidururi bisa dipahami. Kecuali kalau yang dikritik itu bukan perseorangan, tapi misalnya badan-badan organisasi atau banum-banum dalam NU, misalnya GB Ansor, atau misalnya LDNU, atau misalnya LTNU, itu semuanya kalau kita mengkritik itu masuk akal kalau kita dianggap mengkritik NU. Kenapa? Karena itu bagian dari NU secara struktur. Kalau hanya orang NU, apalagi tidak menjabat apa-apa di struktur NU, hanya kebetulan mungkin akidahnya mengikuti akidah NU, muamalahnya mengikuti muamalah NU, lalu kita bermasalah dengan orang itu, lalu dianggap kita bermasalah dengan NU, itu lebay sekali, berlebihan sekali. Bahkan lebih luas lagi lah, kita tarik ke Islam gitu. Kita bermasalah dengan orang Islam, ya kan sering kan bermasalah sesama orang Islam. Kita bukan mengkritik Islamnya, tapi kita mengkritik perilakunya. Bukan status dia sebagai muslim, tapi status dia sebagai sohibu hadzal fi'il, sebagai pemilih atau pelaku dari pekerjaan yang kita kritik. Jadi gitu kita memandangnya ya. Kecuali mungkin bisa diterima kita mengkritik NU ketika yang kita kritik itu ketua PBNU atau pengurus resmi, punya bendera resmi, layak mengangkat diri sebagai kader NU. Ini Gus Idris kan apa di NU gitu loh pertanyaannya. Di yang paling kecil aja tuh pengurus ranting sebagai apa gitu. Atau misalnya MWC di Malang atau di mana itu sebagai apa? Kan tidak terdaftar mungkin juga. Di NU itu tidak terdaftar sebagai apa. Jadi murni kalau memang warga Nahdliyin ya warga saja. Nah, karena kan repot mentang-mentang sesama NU, terus ketika kita bermasalah terus kita dianggap bermasalah dengan NU. Nggak ada urusan ya. Makanya ketika LTNU itu mempersoalkan Gus Idris, ini bukan konflik antara NU, bukan. Ini konflik antara LTNU mempersoalkan satu orang namanya Gus Idris atau Idris Al-Marbawi. Dan Idris Al-Marbawi dipermasalahkan tidak ada kaitannya dengan status dia sebagai warga NU. Gak ada urusannya. Jadi ketika ada LTNU mempersoalkan Gus Idris bukan adu domba antara NU. Bahkan ketika Gus Arya membela Gus Idris lalu berkonflik dengan LTNU, bukan konflik antar NU, bukan. Bukan konflik dalam tubuh NU, bukan. Bukan adu domba antar NU, bukan. Itu konflik perseorangan atau setidaknya itu konflik seseorang yang dipersoalkan oleh NU. Begitu ya. Kita harus fair ya. Kan sudah saya bilang, Gus Arya ini harus mempertegas diri. Anda itu sebagai apa gitu. Kalau individual, jangan bawa-bawa ormas gitu. Nah kalau LTNU jelas bawa ormas. Kenapa? Karena mereka memang resmi. Ada benderanya, bendera LTNU. Ya kan? Seperti itu ya, semoga ada manfaatnya.